Maka salah satu rekomendasi saya adalah penelitian hukumnya Peter Mahmud Marzuki. Ini satu-satunya buku-buku yang saya masukkan dalam keranjang rekomendasi buku saya. Salah satu indikator yang membantu kita untuk mengidentifikasi rekomendasi buku adalah pengaruh buku tersebut terhadap perkembangan pemikiran kita. Yang mana isi-isi dalam bukunya selain bernas, dia juga selalu kita ulang-ulang. Makanya kenapa tadi lagi selalu saja rekomendasi, karena selalu ulang-ulang terus, utamanya bab 8-nya. Makanya kenapa Dastegid 50 dosa besar dijadikan rekomendasi, karena isinya itu selalu diulang-ulang. Atau risalah al-hukuknya Zainal Abidin, atau hakikat dan rahasia sholatnya Imam Khomeini, atau negara paripurnanya Yubi Latif. Itu karena isinya selalu saya ulang-ulang, mempengaruhi sekali cara berpikir saya. Nah, kalau dalam perspektif hukum, rekomendasi saya ini penelitian hukum Peter Mahmud Marzuki. Dia merupakan mantan dekan hukum di Fakultas Hukum Unair. Nah, di sini juga saya mau mendeklarasikan diri bahwa mazhab hukum saya itu normatif, gitu. Jadi nanti kita akan bedakan apa itu normatif sama apa itu positifis. Dan inilah yang kemudian menjadi pertentangan saya dengan seorang sahabat dekat saya di Fakultas Hukum, teman diskusi saya, teman berpikir saya, namanya Zainul Alim, yang sekarang sudah jadi advokat di Jakarta. Dia sangat realis, dia sangat normatif. Nah, pertama karakteristik ilmu hukum ini yang paling perlu kita batasi dulu. Apa sih itu ilmu hukum? Sehingga aspek-aspek atau anasir-anasir non-hukum itu tidak masuk ke dalam hukum, sehingga hukum itu dilihat sebagaimana hukum. Nah, menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum itu adalah ilmu. Kalau kita ini buku karena pendekatannya sangat filosofis, banyak sekali ilmu-ilmu filsafat dan logika yang ada dalam referensi buku ini. Menurut Peter Mahmud ini, kalau kita membagi pohon ilmu pengetahuan, itu kan dijelaskannya dalam filsafat ilmu. Nah, rumpun dari ilmu hukum itu sebenarnya dia sui generis. Sui generis itu adalah satu bagi jenisnya sendiri. Jadi dia tidak memiliki golongan. Dia cuma sejenis. Karena ada 4 nih sebenarnya jenis dari ilmu. Yang pertama jelas ilmu sosial, ada ekonomi, ada sosiologi, ada politik. Yang kedua adalah ilmu alam, disitulah matematika dan sebagainya, IPA, dan pendekatan-pendekatan saintifik lainnya. Yang ketiga adalah humaniora, di situ adalah budaya, di situ ada sastra, dan yang terakhir sebenarnya selama ini selalu hukum masuk di humaniora atau paling banter sospol. Padahal dia berbeda sama sekali, karena hukum adalah ilmu normatif. Jadi sebenarnya rumpunnya ilmu hukum itu, walaupun kita mau paksakan, hanyalah etika dan logika, karena sama-sama preskripsi. Preskripsi itu adalah ilmu, bukan ilmu sih. Preskripsi itu adalah cara menjelaskan ilmu dengan pendekatan perintah dan larangan toh. Beda sama deskripsi. Jadi sebenarnya penelitian hukum itu adalah penelitian yang preskriptif, bukan deskriptif. Jadi kalau ada di metode penelitian, ada di situ bahasanya deskripsi, sebenarnya itu kalau berdasarkan pendekatan Peter Mahmud ini sudah salah. Nah, apa itu pendekatan normatif? Nah, normatif itu hanya berbicara perintah dan larangan. Tadi ada tambahan dari edit pembolehan atau perizinan. Nah, perintah dan larangan aja. Jadi sebenarnya yang paling dekat dengan ilmu hukum ini adalah kedokteran. Karena hanya bicara tentang ini yang harus kau makan dan jangan kau makan ini. Ini yang harus kau konsumsi dan jangan konsumsi ini. Itu aja sebenarnya hukum. Preskripsi. Sebenarnya hukum jangan diputar balik aja terus diargumentasikan kayak ilmu sosial. Makanya harus kita bedakan sosiologi hukum dengan hukum masyarakat dan pembangunan. Nah, kalau sosiologi hukum adalah perspektif sosial dalam melihat hukum. Makanya yang dia lihat adalah gejala-gejala hukum atau bagaimana efektivitas hukum di masyarakat. Itu sosiologi hukum. Dipelajari dalam fakultas ilmu hukum, tetapi dia bukan bagian dari subjek pohon ilmu pengetahuan hukum. Nah, beda dengan hukum masyarakat dan pembangunan, sehingga di fakultas hukum UNAS itu ada satu jurusan namanya hukum masyarakat dan pembangunan. Jadi dia melihat masyarakat menggunakan kacamata hukum. Jadi itu aja bedanya. Sosiologi hukum melihat hukum pakai kacamata sosial, sementara HMP itu melihat masyarakat pakai kacamata hukum. Jadi pendekatannya tetap normatif. Nah, normatif itu apa? Jangan kita menganggap bahwa norma itu adalah yang hanya tertulis dalam undang-undang. Itu namanya positivistik. Sehingga harus kita tahu dulu ini apa fungsi dan tujuan dari penelitian hukum.
Nah, fungsi dari penelitian hukum adalah kebenaran, mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kalau kita belajar tentang teori-teori kebenaran di ilmu logika, makanya saya bilang tadi ini sekali katanya bilang logika, itu ada 3 teori kebenaran. Pertama, kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang sesuai dengan ide dan realitas. Yang kedua, kebenaran koherensi, yaitu kebenaran antara aksioma, teorema dan aksioma. Dan kebenaran pragmatis, yaitu kebenaran yang apakah dia relevan di tengah-tengah masyarakat atau tidak. Nah, hukum adalah kebenaran koherensi, yaitu kebenaran antara teorema dan aksioma. Apa itu teorema? Teorema adalah nilai yang mau diuji, sementara aksioma adalah nilai yang sudah diuji kebenarannya. Gitu aja. Sehingga turunannya jelas. Hanya ada 4 objek kajian dari penelitian hukum. Yaitu 1, menguji peristiwa hukum terhadap aturan hukum. Ini yang paling banyak level skripsi ya ini. Peristiwa hukum, ada peristiwa hukum, misalnya, tidak semua peristiwa hukum ya. Contoh, ketika ada orang menyumbang di panti asuhan, belum tentu peristiwa hukum. Kalau uang halalnya, ya bukan peristiwa hukum itu. Kecuali misalnya dia menyumbang anak koruptor, bisa saja itu adalah upaya dia untuk money laundry. Nah, itu sudah peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum tersebut kita benturkan dengan aturan, atau dasen tersebut kita benturkan dengan dasar, itu aturan. Nah, itu level pertama. Level kedua, aturan sebagai dasen dan dosennya yang kita mau benturkan nilai yang ada di atasnya antara aturan dengan norma. Contoh dalam norma ya, contoh dalam norma. Norma itu ya sinonim dengan kaidah. Ada 4 tadi itu norma dan kaidah itu. Nah, misalnya kalau aturan sudah kita kaitkan dengan norma. Misalnya kalau kita mengambil aturannya adalah tentang larangan mencuri, misalnya dalam KUHP. Itu kita benturkan sama norma. Apakah semua mencuri itu dilarang? Gitu. Mencuri seperti apa yang tidak dilarang? Contoh misalnya kalau bahasanya tadi Hendra mencuri perasaan bagaimana gitu. Apakah dilarang? Tidak. Gitu loh. Apakah semua mencuri dilarang? Itu kalau bisa bicara norma. Ini level S2 ini. Sudah level tesis ini. Nah, di atasnya lagi kalau kita mulai benturkan antara norma dengan asas. Nah, asas ini kan ada banyak juga nih. Misalnya asas legalitas, tentang bahwa tidak ada pidana, tidak ada perbuatan terlarang jika tidak ada aturannya. Itu mulai kita benturkan benturan asas. Ini level S3. Karena yang paling di atas ini penelitiannya para profesor adalah penelitian yang mana asas itu dia benturkan dengan etika. Ketika asas dibenturkan dengan etika. Karena sebagaimana kita ketahui, etika adalah salah satu norma atau kaidah tertua yang padanya hukum itu kemudian dilegalisir oleh kesepakatan baik itu top down, yaitu pemerintah, maupun bottom up dari masyarakat melalui pemilu. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri karena ada etika di dalam situ. Makanya itu level atas sekali kalau sudah dibenturkan dengan etika. Nah, ini jarang sekali karena memang levelnya sudah sangat tinggi. Paling banter kita ini cuma peristiwa hukum yang kita kaji. Misalnya skripsinya Edit tentang mahkamah partai. Itu kan ada peristiwa hukum, dia dibenturkan sama aturan hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Parpol 2017 kan. Kalau saya skripsi saya tentang keadilan sosial. Tentang bagaimana keadilan sosial itu terjabarkan dalam pembangunan hukum ekonomi. Dalam hal ini minimarket versus toko pasar tradisional yang mau saya ambil sarinya, apakah ini mencerminkan sila keadilan sosial atau tidak, pembangunan ekonomi. Karena jurusan saya itu bukan ATM sebenarnya, jurusan saya karena ada 8 jurusan di Fakultas Hukum UNAS, jurusan saya tidak pernah ada orang ambil judulnya dasar-dasar ilmu hukum. Jadi dia bicara filsafat hukum sebenarnya. Terakhir senior yang mengambil itu angkatan 2007, jadi sudah tidak ada yang ambil itu jurusan. Terakhir, nggak tahu kalau sekarang lagi. Nah, tujuan hukum itu tergantung masa hukum kita. Secara garis besar cuma 3 masa hukum. Positivisme, dia mencerminkan tujuan hukum kepastian. Bahwa dia tujuan hukum ya kepastian. Kepastian yang maksudnya ada bisa dilihat bukti positivistiknya. Sehingga sebenarnya positivisme hukum itu adalah adopsi dari Auguste Comte yang dibawa oleh John Austin. Nah, masa hukum yang kedua adalah realisme. Nah, inilah Sudikno Mertukusumo. Jadi dia realisme hukum banget dia ini, Sudikno. Kebanyakan sih prof dari Undip, dari Semarang itu dia sangat-sangat sosialis, realis sekali cara berpikirnya. Tujuan hukumnya dia adalah keadilan. Sementara normatif, kemanfaatan dia tadi.
Sementara normatif itu bicara keadilan. Jadi sekali lagi yang harus ditekankan, norma dengan positivisme hukum, normativisme hukum dan positivisme hukum itu berbeda. Nah, apa kaitannya dengan logika? Nah, kalau kita melakukan penelitian hukum, kaitannya logika itu bahwa penelitian kita itu hanya 3 basis argumentasinya. Apakah itu deduksi, induksi, atau analogi? Deduksi kayak gimana? Kita cari dulu premis mayornya. Misalnya kita cari premis mayor, seperti penelitian saya. Premis mayor dulu saya cari keadilan sosial. Gimana ini keadilan sosial? Dalam melihat apa? Dalam melihat premis minor. Yaitu apa? Yaitu pembangunan hukum ekonomi dalam studi kasus minimarket versus pasar tradisional. Itu deduksi hukum. Induksi hukum, kita cari dulu peristiwa-peristiwa minornya. Contoh penelitian ini dilihat dulu peristiwa minor, dalam hal ini sengketa dalam mahkamah partai, kemudian dia carikan mayornya, dalam hal ini aturan hukumnya di Undang-Undang Pemilu 2011. Dan yang terakhir analogi. Analogi itu mencari kesamaan unsur. Contoh mencari kesamaan unsur, dia hanya melihat saja jurisprudensi kesamaan hukum ya. Misalnya kita ambil contoh ya, tentang undang-undang tentang peristiwa, kalau kita ambil peristiwa hukum ya, tentang peristiwa pencabulan. Nah, tidak semua hakim itu memutuskan sesuatu berdasarkan putusan yang baru. Terkadang dia mengambil saja jurisprudensi atau putusan sebelumnya karena adanya kesamaan unsur. Nah, jadi tidak perlu bertele-tele lagi dia membangun sebuah argumentasi hukum karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Nah, terakhir ini yang saya kira sangat berpengaruh dalam pemikiran saya karena pendekatan-pendekatan yang digunakan yang kemudian bukan saja saya gunakan untuk menulis resensi, skripsi dan sebagainya, tetapi juga saya gunakan untuk menulis tesis dan sebagainya. Karena pendekatan ini bukan pendekatan yang coraknya cuma umtok. Nah, dibagi ada 5 pendekatan atau 5 approach. Ini selalu saya share misalnya di kelas-kelas menulis atau kalau ada teman-teman tanya bilang, kalau bikin proposal, 5 pendekatan ini. Pendekatan pertama adalah historical approach, pendekatan sejarah. Nah, kalau buku yang menarik tentang pendekatan sejarah, bukunya kalau kita bicara hukum ya, bukunya Prof. Sutanyo. Judulnya itu Dari Hukum Kolonial Menuju Hukum Nasional. Itu jelas sekali itu. Sejarah tetapi perspektif hukum tetap dia pakai, tidak menghilangkan karakteristik hukumnya. Yang kedua, pendekatan konseptual. Ini pendekatan konsep. Harus ada novelty. Yang kau bangun. Misalnya, buku tentang teori hukum murninya Hans Kelsen. Dia kan mencoba membangun Dunant. Itu konsep banget gitu loh. Tidak pernah, konseptual banget, tidak pernah ada sebelumnya. Sehingga itu yang selalu saya set sama teman-teman resensi. Misalnya sidang karyanya nanti Fikra, saya bilang, kau harus cari dulu novelty-mu apa. Jangan hanya rangkuman dari beberapa resensi aja. Harus cari dulu konsep ini sebenarnya apa yang mau tawarkan. Dalam reideologisasi saya tawarkan tentang koherensi antara setiap sila. Dalam masa depan Pancasila saya tawarkan globalisasi kebudayaan. Dalam membangun generasi literasi saya tawarkan misalnya tahapan-tahapan pendidikan. Itu yang saya klaim sebagai subjektivitas saya, sebagai novelty-nya saya, konsepnya saya. Mungkin dikarenakan kedangkalan ilmu pengetahuan saya yang tidak mengetahui bahwa ada juga orang yang pernah melakukan itu, tapi sedangkan pembacaan saya belum ada. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan komparatif. Ini jarang juga dilakukan. Nah, ini juga bocoran mungkin bagi teman-teman yang ikut kelas menulis atau lomba menulis. Kalau saya membuat indikator penilaian, termasuk penilaian baik ini lomba workshop literasi keuangan maupun lomba misalnya Pernakatina, itu saya pakai indikator seperti ini. Jarang orang pakai komparatif. Komparatif itu dia compare berbagai data, gitu. Buku yang menarik tentang ini kalau non buku misalnya menarik, selalu itu dia mengcompare dulu mazhab ini, mazhab itu, baru kemudian datang pandangan ketiganya. Jadi enak kita, pertama kita pro terhadap Mu'tazilah ini, sudah itu pro lagi terhadap Asy'ariyah, kemudian dia kasih pandangan ketiga. Nah, gitu caranya menarik pakai compare. Nah, kalau mau compare juga misalnya yang bukan buku Islam, misalnya Enlightenment Now-nya Steven Pinker. Oh, itu data semua itu dia compare. Enak kita. Yuval juga selalu mengcompare. Nah, itu pendekatan tiga. Pendekatan keempat adalah pendekatan case. Jadi dia fokus kepada kasus tertentu, itu aja yang dibahas terus. Contoh kalau buku genealogi tulisannya dilihat, dia bahas aja tentang relasi kuasa dan pengetahuan di abad 20. Dan yang terakhir adalah pendekatan
state approach atau perundang-undangan. Nah, ini specifically yang bisa dilakukan oleh ilmuwan hukum karena ini pendekatan perundang-undangan.